Memasuki minggu terakhir untuk bulan Juli, tapi juga sekaligus peralihan ke bulan Agustus. Dan apa saja yang akan kita dapatkan? Ada 3 hal penting yang terutama akan menggerakkan market. Ada dari China, kemudian ada dari keputusan suku bunga BOE, dan terakhir adalah tentunya non-farm payroll. So, kita akan lihat dulu ulasan-ulasan berikut ini yang berpotensi berdampak langsung kepada pergerakan market. Ya, diawali dengan ekonomi kalender untuk hari ini sudah rilis dengan data manufacturer ataupun non-manufacturer PMI dari NBS, yang artinya data resmi dari pemerintah China yang sudah rilis tadi pagi dengan angka manufacturer berada di angka 49,3, lebih naik atau mungkin lebih tinggi sedikit daripada ekspektasi 49,2. Tapi kalau kita bicara tentang non-manufacturing PMI-nya berada di angka 51,5, dan itu berarti sedikit turun dibandingkan ekspektasinya, tapi agak relatif mencolok memang kalau kita bandingkan dengan previous 53,2. Oke, mana yang harus kita lihat? Non-manufacturer atau manufacturer? Kalau manufacturer tentunya ini memberikan isyarat terkait dengan apa yang terjadi dengan fasilitas ataupun aktivitas pabrikasi, yang artinya juga tingkat pesanan pabrik. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang non-manufacturer, itu relasinya adalah kepada jasa atau sektor jasa. Nah, seperti ini berarti kita bicara tentang tenaga kerja, teman-teman. Nah, kalau misalkan lihat secara keseluruhan data yang relatif lemah, harusnya itu akan memberikan dampak yang relatif mungkin negatif untuk berita ekonomi bagi China secara keseluruhan. Dan itu tentunya kita akan lihat dari dampak Hang Seng. Tadi pagi sempat kita dapatkan kenaikan yang relatif bisa dibilang mungkin cukup tinggi, bahkan pagi ini dibuka dengan gap up. Dan itu adalah kabar terkait dengan potensi stimulus yang sudah kurang lebih santer terdengar dalam 1 minggu terakhir. Termasuk di akhir pekan, ada kabar terbaru terkait dengan stimulus tersebut. Dan itulah yang membuat kenapa dia dibuka dengan gap up. Nah, tinggal masalahnya kenapa dia turun adalah kita masih tetap menantikan pengumuman yang diperkirakan akan terjadi hari ini di jam 2 siang. Nah, sementara untuk berikutnya, data yang akan ditujukan adalah German Retail Sales. Sekitar 45 menit lagi dengan data diharapkan turun 0,2% dari sebelumnya 0,4%. Agak sedikit mengkhawatirkan, terutama untuk zona Euro, karena Jerman itu adalah salah satu ekonomi terbesar di zona Euro. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan inflasi CPI dari zona Eropa yang diperkirakan atau diharapkan mengalami penurunan ke 5,3%. Kita tinggal tunggu saja, teman-teman. Kalau ini datanya juga relatif turun, maka ada harapan mungkin September ECB rasa-rasanya mungkin mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fed. Bisa saja mereka memberikan isyarat bahwa mereka tidak perlu menaikkan kembali, atau at least bisa jeda kenaikan suku bunga. Nah, itu juga yang diberikan sinyalnya dari pernyataan Christine Lagarde tempo hari. Kemudian di malam hari adalah Chicago PMI. Walaupun ini adalah data tingkat kedua, tapi saya ingatkan ini pun bisa menggerakkan market. Walaupun saya agak kurang yakin kalau ini akan menjadi penggerak market yang terlalu tinggi. Artinya mungkin di malam hari kita akan melihat levelnya mungkin akan relatif terbatas. Terlebih dengan efek akhir bulan, saya rasa itu yang harus menjadi perhatian karena biasanya dolar akan mengalami penguatan. Tapi untuk kali ini mungkin saja penguatan tersebut sudah terjadi kemarin di hari Kamis atau mungkin nanti malam, tapi dengan syarat kemungkinan catatannya dia akan relatif terbatas karena ini adalah tenaga sisa, dan kita akan lihat dari sisi teknikalnya pun relatif berlawanan untuk nanti sore. Tapi untuk kali ini kita akan tunggu sampai nanti malam. Nah, data ekonomi minggu ini akan terjalin dengan data-data yang relatif signifikan, sibuk di awal sampai ke akhir pekan. Diawali dengan tadi kita sudah melihat manufacturer ataupun non-manufacturer PMI dari China, kemudian juga ada data GDP dan CPI dari zona Eropa. Kemudian besok kita akan lihat semua manufacturer dari kawasan Amerika, China, Inggris, dan juga Eropa tentunya. Nah, yang tak kalah penting adalah pasar pekerjaan. Minggu ini adalah data-data terkait pasar pekerjaan. Dan itu adalah job openings, pembukaan laporan atau mungkin lapangan pekerjaan. Nanti kita akan lihat apakah itu cenderung lebih kuat atau relatif lebih lemah. Itu akan kaitannya nantinya dengan ADP dan juga non-farm payroll di penghujung pekan ini. Nah, sementara kalau kita bicara tentang apa yang diputuskan minggu lalu oleh BOJ, kemungkinan kita akan mendengarkan kembali atau mendengarkan ulang apa yang disimpulkan dari pertemuan tersebut dalam BOJ Meeting Minutes. Dan itu akan dilakukan di tanggal 2 Agustus. Sementara tanggal 3 Agustus, klaim pengangguran mingguan dan juga service PMI dari beberapa kawasan. Service PMI lagi-lagi adalah terkait dengan pasar tenaga kerja. Dan penghujung hari Jumat
Selain non-farm payroll tentunya tingkat pengangguran dan juga tingkat pendapatan rata-rata per jam. Oke, itulah data ekonomi. Bagaimana dengan bank sentral? Minggu ini kita memiliki dua, sebetulnya ada RBA dan juga BOE. Tapi saya akan fokus dengan BOE karena believe it or not, ini adalah berarti bulan keempat yang akan kita tinjau. Apakah history repeat itself akan kembali terjadi apa tidak? Artinya ada kecenderungan di mana setiap pengumuman dari BOE itu selalu berdampak kepada anti klimaks dari pergerakan pound sterling. Ya, contoh kasus. Bulan lalu, begitu mereka direncanakan akan melakukan kenaikan suku bunga 25 basis point, market cenderung mendorong pound sterling mengalami kenaikan walaupun sempat terbatas terlebih dulu. Kemudian dia sempat surut, tapi kemudian ada pengumuman yang mengejutkan dengan kenaikan 50 basis point. Dan itu yang membuat pound sterling sempat mengalami kenaikan, tapi dia kembali turun. Karena di situ mungkin market sedang tidak melihat ada potensi yang lebih jelas dari kebijakan tersebut. Ya, kebijakan tersebut awalnya naik 50 basis point itu dikarenakan dengan tingkat inflasi yang tetap bercokol di 8,7%. Sementara untuk pertemuan bulan Agustus ini memang sempat beredar ekspektasi kenaikan 50 basis point kembali alias agresif kenaikannya, tapi kemudian setelah melihat data inflasi yang turun ke 7,9%, ini membuat ada sedikit berita bahagia. Dan itulah yang membuat kenapa akhirnya ekspektasinya turun kembali ke 25 basis point dan diharapkan tidak terlalu agresif. So, fokusnya akan tertuju kepada MPC voting. Kalau misalkan lihat komposisinya, 4 pertemuan terakhir itu berada dengan komposisi 7:2, di mana ada 7 yang memvoting untuk menaikkan suku bunga, tapi ada 2 yang memutuskan tidak melihat layak untuk menaikkan suku bunga. Sementara dengan kondisi 10 Rero yang keluar dari komite dan juga hak votingnya mungkin, dan sekarang berarti tinggal tersisa 1 orang saja yaitu Dira, dan kemungkinan perkiraannya kali ini bandingannya adalah 8:1 karena pengganti 10 Rero diperkirakan tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan, terutama kaitannya dengan pandangan dia. Oke, berarti kalau misalkan melihat seperti ini harusnya kita akan melihat mereka cukup hawkish untuk tetap di jalur kenaikan suku bunga. Oke, berarti jalur kenaikan membuat dia terminal range-nya menjadi 5,25% atau bisa lebih tinggi. Bahkan beberapa bilang ada kemungkinan kecenderungannya adalah dia sampai ke 6 atau mungkin 6,25%. Berbeda dengan Fed yang diperkirakan atau diharapkan berhenti di 5,5% kemarin atau mungkin maksimum 5,75% kalau masih ada 1 kali kenaikan lagi. Ya, dari seperti ini berarti kita akan lihat potensi yang sedang dituju ataupun yang difokuskan oleh market adalah hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Powell, yaitu berdasarkan data ekonomi, based on data. Semuanya akan terpacu kepada NFP dan juga CPI, dan kali ini kita akan langsung fokus ke 4 Agustus, di mana data NFP di hari Jumat akan menjadi salah satu pemicu apakah nantinya Fed bisa menahan laju kenaikan atau justru menghentikan langsung. Oke, kita tinggal lihat saja NFP-nya turun sejauh berapa. Kalau lihat dari agenda ekonomi kalender, diharapkan turunnya berada di bawah 200.000. Ini cukup menarik, karena ini berarti pertama kalinya setelah kemarin sempat turun di angka 209. Nah, kalau misalkan apa yang kita khawatirkan adalah data tersebut ternyata malah loncat kembali ke level 230 atau 250.000. Ini cukup menarik. Kejutan atau justru kita akan mendapatkan euforia. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kebijakan, maka juga kita akan update terkait dengan kebijakan stimulus yang sempat dijanjikan oleh pemerintah China. Kabar terbaru di akhir pekan mengatakan 2 kota terbesar, Shenzhen dan juga Beijing, mengatakan bahwa mereka mendorong untuk stimulus properti. Ini adalah langkah terbaru dan dinilai positif, dan itulah yang tadi sempat kita sampaikan. Dia yang membuat kenapa Hang Seng dibuka dengan gap up cukup tinggi. Dan ini juga sekaligus inverted head and shoulder, saya rasa cukup menarik karena itu sudah berada di atas, mungkin mendekati neckline 21.000 on the way saya rasa. Tapi nanti sore hari kita akan update lebih lanjut terkait dengan grafiknya. Nah, kemudian untuk hari ini dijadwalkan di jam 2 siang dini atau waktu Indonesia bagian Barat. Ini berarti kita akan bicara tentang paket stimulus selanjutan yang lebih detail. Tapi dengan catatan teman-teman, apa yang akan terjadi dampaknya akan langsung terlihat dari pasar ekuitas China tentunya, kemudian juga Hang Seng ya, ini dari Hong Kong. Lalu kemudian untuk komoditi yang paling langsung terkena imbasnya adalah crude oil terlebih dulu teman-teman. Bukan emas melainkan crude oil. Emas mungkin dampak berikutnya ya.
dengan catatan bahwa ini kalau misalkan stimulus tersebut berhasil mendorong konsumsi ataupun aktivitas ekonomi di negara tersebut. So, di jam 2 kita akan tunggu apakah mereka akan memberikan detail apa tidak. Karena yang sudah-sudah begitu mereka cuma mengumumkan, menjanjikan, tapi tanpa detail yang jelas berapa besarannya, kapan itu terjadi, market kecenderungannya berbalik turun. So, hati-hati di jam 2 apakah itu akan ada detail atau tidak. Ya, dari geopolitik ada kabar bagus untuk pecinta perdamaian. Arab Saudi akhirnya mengajukan diri dan mereka akan membuka jalur pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Ini cukup menarik. Kenapa? Kondisinya adalah mereka akan dilakukan di Jeddah, Arab Saudi di tanggal 5-6 Agustus. Dan menurut rencana, negara-negara yang akan hadir jumlahnya adalah 30 negara. Salah satunya adalah Ukraina, kemudian ada India, Afrika Selatan, dan juga beberapa negara lain. Nah, ini yang cukup penasaran, apakah di dalam list negara tersebut akan ada perwakilan dari Rusia atau tidak? Karena jelas di sini cuma disebutkan bahwa informasinya Putin memang bersedia untuk terbuka untuk segalanya, termasuk pembicaraan damai. Tapi masalahnya adalah siapa yang akan hadir? Apakah Menteri Pertahanan atau Putin pribadi? Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka ini cukup menarik karena beberapa waktu silam kalau teman-teman ingat pernah juga diadakan agenda pembicaraan kedua kubu, baik itu Zelensky dan juga Vladimir Putin di Indonesia, tapi ternyata tidak berhasil dan tidak terjadi pertemuan antara keduanya. Apakah kali ini akan berhasil Arab Saudi menjadikan penengah? Dan bagaimana dengan China yang katanya juga cukup dekat dengan baik Arab Saudi maupun dengan Rusia? Ya, kita tinggal tunggu saja perkembangan lebih lanjut di tanggal 5 dan 6 Agustus. Itu berarti di akhir pekan. Kalau itu menjadi satu hal yang cukup damai atau berjalan lancar, well, of course, ini akan menjadi suatu berita yang cukup bagus, terutama terkait dengan harga-harga komoditi. Nah, dari Neel Kashkari, pejabat Fed mengatakan bahwa Fed akan bergantung kepada data. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru, karena ini adalah pengulangan sekaligus penegasan dari apa yang disampaikan oleh Powell di press conference FOMC kemarin. Oke, kenaikan suku bunga di bulan September akan bergantung pada data. That means secara keseluruhan masih 50-50. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Fed akan menaikkan kembali 25 basis point atau justru akan berhenti 25 basis point tersebut. Nah, masalahnya adalah semuanya akan based on NFP dan juga CPI. So, kita tinggal tunggu saja dalam 2 bulan ke depan. Ya, yang terpenting lagi, jangan lewatkan 3 poin utama tersebut, dan kita belum tahu agenda penting apa yang bisa terjadi terkait dengan China. Karena China ini cukup misterius dan bisa saja mengumumkan di luar jadwal yang biasanya kita selalu pantau. Walaupun kita menebak bahwa itu akan ada terjadi di sisi Asia, ternyata kita tidak dapatkan. Dan mungkin di jam 2 pun kita belum tentu dapatkan detailnya. Well, sore ataupun malam atau mungkin besok malam mungkin saja semua terjadi. Yang jelas, nanti sore kita akan ketemu untuk chart grafik dan update terlebih terbaru lagi apa yang akan terjadi dengan emas dan juga pasar lainnya.